Puji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Adalah anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita haus akan Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan hidup kita semua. Amin. Ya, sore ini kita akan belajar sebuah hal yang saya beri judul doa yang dijawab. Doa yang dijawab. Kalau kita bicara secara keseluruhan, tema bulan ini adalah relasi sehat dengan Tuhan. Di dalam tahun ini kita berbicara bagaimana supaya kita memiliki kesehatan rohani. Ya, dan salah satu yang kita akan bicarakan adalah relasi sehat dengan Tuhan. Khususnya tema hari ini doa yang dijawab. Nah, bicara tentang sebuah keluarga, ya, kalau kita memulai dengan sebuah keluarga, ketika kita memiliki sebuah hubungan yang baik di dalam rumah tangga, maka akan ada komunikasi yang terjalin. Baik itu dari orang tua ke anak, atau suami atau istri. Ya, mereka akan punya hubungan komunikasi yang baik. Ketika komunikasi ini mandek, maka akan ada salah persepsi, ya, ada salah sangka, ada kecurigaan-kecurigaan. Ya, belum tentu benar, tetapi karena tidak ada komunikasi, maka hal itu menjadi sebuah hal yang dipertanyakan, bahkan terjadi pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga. Misalnya suami tidak pernah bicara dengan istri dan kemudian ya biasanya makan bareng mulai mengurangi makan bareng, jalan-jalan bareng berkurang dan macam-macam berkurang. Akhirnya apa yang terjadi? Istri berpikir, wah mungkin suamiku sudah tidak sayang lagi ini. Atau mungkin ada selingkuhan gitu ya. Padahal ketika diteliti, ketika ada terjalin komunikasi lagi yang tadinya mandek, ternyata suaminya lagi beban stresnya berat sekali. Ya harus mencapai penjualannya sedemikian rupa, ada stres yang lain sehingga menjadi sebuah hal yang istri salah sangka, suami berpikir sebaliknya begitu ya. Tidak seperti apa yang dibayangkan. Anak mungkin juga pikirnya orang tua kurang ajar nih, ya suruh pulang malam ternyata pulangnya pagi. Ya, apa yang terjadi? Ternyata komunikasinya mandek, ditelepon-telepon tidak dijawab. Ya, ternyata anaknya sedang mogok sepeda motornya dan harus berjalan sekian kilo. Tapi karena tidak dijawab, orang tuanya berpikir kurang ajar ini anak. Tapi ternyata ketika ditanya, ya sepeda motornya macet dan kemudian dia harus jalan sekian waktu dan akhirnya semuanya akan kembali pulih ketika ada komunikasi yang baik. Demikian juga orang percaya harus ada hal yang kita bangun bersama-sama dengan Tuhan, ya, yaitu relasi kita. Kita perlu bangun salah satunya melalui komunikasi, yaitu doa. Ya. Doa adalah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu kebutuhan kita, bukan Tuhan tidak mengerti apa yang kita rasakan, tapi justru kita yang sering sekali salah mengerti tentang maksud rencana Tuhan, karena tidak ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ya, bukan Tuhan jauh daripada kita, tetapi biasanya kitalah yang menjauhkan diri daripada Tuhan, sehingga kita perlu senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Ya. Tuhan itu bicara kepada orang yang menyediakan waktunya untuk mendengar. Dan dia mendengarkan orang yang mengambil waktu untuk berdoa. Percayalah di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita menyediakan waktu kita untuk menjalin komunikasi kita melalui doa, Tuhan mendengar doa-doa kita, amin. Dia mendengarkan orang yang mengambil waktunya untuk berdoa. Nah, sehingga bagi orang-orang percaya berdoa ini sebenarnya bukan hanya sekedar jalan keluar, tetapi kita harus memastikan berdoa adalah sebuah gaya hidup. Artinya apa? Kita harus senantiasa melakukannya seperti orang yang dikatakan bernafas setiap kali. Doa seringkali diumpamakan sebagai nafas hidup orang rohani, hidup rohani kita. Tidak kelihatan tapi sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa doa, rohani kita bisa mati, rohani kita bisa kering. Ada sebuah prinsip 3-3-3. Ya, maksudnya begini, orang bisa hidup tanpa makan itu 30 hari. Tapi setelah 30 hari kemudian dia bisa meninggal karena tidak ada asupan makanan. Kalau minum
seseorang bisa hidup 3 hari saja dan kemudian akan meninggal. Ya. Dan orang tidak bisa hidup kalau dia tidak bernafas selama 3 menit. Jadi ketika kita bicara bernafas, ini adalah sebuah hal yang penting. Dan doa adalah sesuatu yang penting. Tidak kelihatan tetapi sangat penting buat kehidupan rohani kita. Kalau rohani kita kering, rohani kita mati, maka apa yang terjadi? Ketika kita berbuat dosa rasanya tidak ada apa-apa. Karena apa? Kering. Ya, rohaninya mati. Ketika kita jauh daripada Tuhan tidak ada rasa apa-apa. Kering rohaninya, jauh daripada Tuhan. Ya. Dan ketidakpercayaan kita tentang pentingnya doa akan membuat kita malas berdoa. Bagaimana kehidupan rohani kita berdoa setiap hari? Apakah hanya makan, minum, tidur, berangkat? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, seseorang yang tidak percaya akan artinya penting doa, maka dia akan tidak banyak berdoa. Alasan kesibukan. Sebenarnya kalau kita bicara kesibukan, tetap saja ada jalan keluar untuk kita membangun komunikasi dengan Tuhan kita. Bapak Saudara bisa mempelajari kitab, misalnya Daniel, dia dikatakan 3 kali sehari berdoa. Ya, dan hal inilah yang menyebabkan dia ditahan dan dimasukkan ke dalam gua singa. Berapa sibuknya kitakah dibandingkan dengan seorang yang harus mengatur kerajaan sedemikian rupa besarnya? Dia punya waktu untuk berdoa. Yesus semalam-malaman berdoa ketika dia harus memilih murid-murid yang baru, ketika dia harus melakukan pelayanan seharian, maka dia semalam-malaman berdoa. Nah, itu tergantung daripada kerinduan kita untuk jalin komunikasi dengan Tuhan kita. Oleh karena itu ketika kita bicara berdoa, orang yang tidak percaya akan pentingnya doa, maka akan dia malas berdoa, tidak berdoa bahkan. Ya, merasa tidak punya waktu. Padahal Tuhan yang kasih waktu kita loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Mengapa kita tidak memberi waktu kita kepada Tuhan, memberikan kasih kita kepada Tuhan, karena Dia yang sudah memberikan kepada kita. Mari bangun relasi doa kita dengan Tuhan melalui komunikasi. Didengarkan Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara. Ya, izinkan Tuhan bicara, memberi jawaban kepada kita. Ketika komunikasi yang kita bangun hanya satu arah, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan satu arah saja, semua kepentingan kita curahkan pada Tuhan. Tetapi kita tidak mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dimaksudkan Tuhan, apa yang diarahkan Tuhan. Itu sifatnya seperti seorang yang memberitahu Tuhan. Sifatnya seperti orang yang memberi perintah kepada Tuhan. Kalau kita bicara komunikasi yang baik di rumah tangga kita, di sesama kita, maka akan ada pertanyaan, akan ada jawaban. Ada perintah, akan ada pertanyaan, ada hal-hal yang terjadi ya ketika kita berkomunikasi. Demikian juga ketika kita berdoa, pastikan kita tidak hanya satu arah pada Tuhan, izinkan Tuhan bicara kepada kita. Dan satu hal yang saya percaya ini adalah sebuah hal yang diinginkan oleh kita semua, baik orang yang tidak percaya maupun orang percaya, ketika mereka menaikkan doa mereka, setiap orang ingin doanya dijawab atau dikabulkan Tuhan. Betul? Ada yang tidak mau dijawab Tuhan? Buat apa kalau kita tidak mau dijawab Tuhan berdoa? Tetapi tentunya kita ingin semuanya dijawab oleh Tuhan. Mari kita belajar dari sebuah tokoh Alkitab yang dijawab doanya, yaitu Daud. Ya. Ada sebuah kisah di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Mari kita akan membacanya bergantian, saya ayat yang ganjil dan kemudian Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, kemudian di ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Next.
Oke, sebentar. Oke, lalu datanglah Daud. Berkatalah ia, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Sama-sama. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Suaranya dikerasin ya, kita sama-sama baca ya. Yuk, 1, 2, 3, ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ya Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah gambar namanya pohon kertau, kira-kira seperti itu. Ya, ini sebuah kisah di mana Daud ketika itu diangkat sebagai seorang raja, ya, yang pertamanya dia diangkat oleh sukunya sendiri, suku Yehuda, dan kemudian akhirnya 10 suku yang lain mengangkat dia menjadi raja. Dan ketika hal ini didengar oleh orang Filistin, maka mereka menyerang untuk menangkap si Daud. Dan kekuatan Filistin sangat besar sekali, sehingga Daud pergi ke kubu pertahanan. Ya. Dan dia bertanya dengan Tuhan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ketika dia tanya sama Tuhan, Tuhan berkata, maju. Maka mereka berperang, Daud berperang, dan Daud berkata, Tuhan menolong aku, Tuhan membuat seperti air yang menerobos sehingga orang-orang itu kalah. Dan kemudian terjadilah Filistin datang kembali, dan dikatakan ini orang yang datang lebih banyak daripada yang pertama kali. Ya, ada seorang ahli sejarah berkata ini serangan yang sangat besar sekali. Tetapi ketika hal ini terjadi, maka Daud yang memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan, dia datang sama Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Apakah aku harus maju berperang kembali? Dan Daud dikatakan Tuhan mengarahkan dia untuk membuat lingkaran, ya, bergerak melingkar dan menyerang dari sana. Ketika ada pohon kertau yang berbunyi, maka engkau segera maju. Dan Daud diperintahkan untuk segera menyerang. Karena Tuhan sedang berperang buat mereka. Ya, Daud yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, Daud bertanya sebelum mengambil keputusan yang penting di dalam kehidupannya. Orang-orang percaya, mari kita tanya Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh ketika kita mengambil keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya melangkah seperti apa yang kita pikirkan. Orang-orang percaya perlu tanya Tuhan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi kehidupan keluargamu. Tanya sama Tuhan. Anak-anak muda, engkau mencari pasangan perlu tanya Tuhan dengan sungguh hati. Bukan hanya karena cantik, karena pintar, karena ganteng, kaya. Perlu tanya Tuhan. Pernikahanmu itu adalah pernikahan seumur hidup. Tanya Tuhan supaya engkau tidak salah pilih. Orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang punya usaha, tanya Tuhan kalau engkau sedang melakukan sesuatu, menambah usahamu, pindah kerjaan dan macam-macam. Tanya Tuhan supaya langkahmu disertai Tuhan dan tidak salah melangkah. Orang-orang yang sakit, tanya Tuhan, ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi hidup kita, kita perlu tanya Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Dan apa yang kita bisa pelajari daripada Daud, ketika dia berdoa, maka Tuhan itu menjawab doa-doanya. Yang kita bisa pelajari daripada kisah ini adalah yang pertama adalah bicara tentang iman kepada Allah, iman kepada Tuhan kita. Ya, dikatakan bahwa setiap kali Daud bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Ya, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan di 2 ayat ya, di pasal 19 dan 23. Imannya kepada Tuhan itu luar biasa. Dia tanya sama Tuhan dengan sungguh hati apa yang dia harus lakukan. Ya, dalam imannya dia percaya bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong dia.
Apakah ketika kita berdoa sama Tuhan, adakah iman bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita? Orang bisa berdoa, orang bisa berkata-kata, menyampaikan kata-kata kepada Tuhan. Tapi apakah benar-benar di dalam doa kita ada iman tidak di sana kepada Tuhan kita? Daud sadar hanya Tuhan saja yang sanggup melepaskan dia. Kalau dia tidak beriman pada Tuhan, maka dia akan datang kepada bangsa lain. Dia akan membayar suku bangsa yang lain untuk berperang dengan orang Filistin. Atau mungkin dia menyembah dewa-dewa yang lain supaya dia dilepaskan. Tetapi itu menunjukkan kehidupan daripada Daud yang mempercayai Tuhan. Doa itu menunjukkan sikap hati kita. Bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan kita. Apakah itu ada perasaan atau hal yang nyata dalam kehidupan kita bahwa kita ini percaya bahwa apa yang kita lakukan itu tanpa Tuhan maka sia-sia. Iman kepada Tuhan membuat Daud tidak menyombongkan diri ketika pada akhirnya dia menang berperang. Dia berkata, Tuhan menolong aku menerobos musuh-musuh sehingga mereka kalah. Ya, kalau Daud tidak beriman pada Tuhan, maka dia bisa berkata bahwa ini semua adalah hasil usahaku, adalah kekuatanku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, Tuhan menerobos musuh-musuhku, mengalahkan mereka. Dia sadar tanpa Tuhan, maka tidak akan ada kemenangan demi kemenangan. Pergumulan di dalam kehidupan kita, di dalam menantikan pengabulan doa. Seringkali kita tidak percaya dengan apa yang kita doakan. Itu adalah pergumulan kita. Mulut berdoa, tapi tindakan kita tidak menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Minta berkat dalam usaha. Apa yang dilakukan? Tidak jujur di dalam berusaha. Padahal Tuhan itu kudus dan Tuhan ingin kita melakukan kehidupan yang jujur. Ya. Perkataan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipegang. Nanti aku bayar ya bulan depan, tapi ternyata tidak pernah terjadi. Ya, ada perkataan yang menipu di dalam kualitas dan macam-macam, bersaing tidak sehat. Doa Tuhan berkati usahaku, tapi tindakannya tidak menunjukkan bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan dirinya sendiri, apa yang dianggap benar dilakukan. Minta kesembuhan sama Tuhan, doa. Tapi pada akhirnya dia datang kepada orang pintar. Katanya orang ini dapat menyembuhkan, dapat melakukan segala sesuatunya. Lebih percaya kepada dokter, ya. Dia merasa uangnya sanggup menolong dia, datang cari dokter yang luar biasa. Imannya tidak menunjukkan, tindakannya tidak menunjukkan imannya. Ya. Minta rumah tangga berbahagia, doa sama Tuhan, tapi kata-katanya kasar sama anak, sama istri, sama suami, memaki, mengutuk, selingkuh, tidak membiayai keluarga dan macam-macam. Ya, doa sungguh-sungguh, tapi karena tidak percaya pada akhirnya kita bisa lihat daripada tindakan-tindakan yang tidak sesuai, yang tidak menunjukkan imannya kepada Tuhan. Tantangan yang lain atau pergumulan yang lain, ketika doa kita rasanya tidak segera dijawab, itu membuat kita merasa mana jawaban Tuhan. Ya, seringkali menjadi pergumulan kita, katanya Tuhan menjawab, mengabulkan doa, tapi mana? Ada sebuah perumpamaan yang menolong kita untuk memahami hal ini. Ketika Yesus satu kali berbicara tentang sebuah perumpamaan seorang wanita yang meminta keadilan daripada seorang hakim yang lalim. Tuhan sedang mengajarkan sebuah perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pergumulan kita sering berkata, Tuhan aku butuh sekarang. Tapi mengapa tidak terjadi seperti apa yang aku inginkan saat ini juga? Tuhan ada waktu. Dan Tuhan mengajarkan, mari berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya,
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika doa tidak langsung dijawab oleh Tuhan, ada waktu menunggu. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan akan menjawab, menepati janjinya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Memang pertanyaannya pada akhirnya, apakah masih ada iman ketika kita menanti jawaban Tuhan yang belum tidak cepat kunjung di dalam kehidupan kita. Dan seringkali orang berkata begini, ya jadilah kehendak-Mu lah Bapa. Ya. Pertanyaannya begini Bapak Saudara, ketika Yesus itu berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dia itu kan bergumul, dia sudah tahu rencana Bapaknya. Dia harus menderita dan mati. Dan dia berkata pada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia tidak mau menderita, tetapi dia berkata, kalau memang Engkau menghendaki aku harus jalani ini semua, ya biarlah kehendak-Mu jadi. Yesus tahu apa yang diinginkan oleh Bapaknya, yaitu dia harus menderita, mati, menebus dosa. Tapi kalau kita sudah ngomong, iya, enggak ada jawaban daripada Tuhan, ya udah terserah Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah berjemu-jemu kita berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita bicara, biarlah kehendak-Mu jadi, itu apa benar kerinduan kita supaya maksud Tuhan itu terjadi, atau kita sedang putus asa sama Tuhan? Ya. Mungkin bukan biar kehendak Tuhan yang jadi, karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa, Tuhan belum menjawab, atau kita belum mengerti jawaban Tuhan akhirnya seperti apa. Tetapi lebih kepada putus asa, Tuhan kok tidak jawab-jawab. Tapi malam ini kita diingatkan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena Ia akan segera membenarkan mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita perlu punya iman, karena firman Tuhan mengingatkan kita, saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman. Harus ada iman, percaya bahwa hanya Allah saja yang sanggup menjawab, mengabulkan doa. Hanya Allah saja yang sanggup menolongku. Hanya Allah saja yang mampu membuat terobosan dalam kehidupanku. Tanpa bergantung kepadanya, kita tidak menyukakan hati Allah. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Siapa yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dialah orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari daripada kisah daripada Daud ini adalah, baiklah kita di dalam doa kita, setelah kita mendapatkan jawaban doa itu, mari bertindak sesuai dengan caranya Tuhan. Bertindak sesuai dengan caranya Tuhan. Ini dikatakan oleh Daud ketika dia bertanya pada Tuhan dan Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Itu yang dikatakan Tuhan ketika si Daud bertanya kepada Tuhan, akankah aku maju menyerang mereka? Dan kemudian peristiwa yang kedua, pertanyaan yang sama, Tuhan apakah aku perlu maju? Maka Tuhan memberikan jawaban, jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan engkau, bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itulah Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Cara Tuhan ya seringkali tidak sama dengan pikiran kita. Ya. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab kita, mari kita mentaati apa yang Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kita. Bertindak sesuai dengan cara Tuhan. Ya. Strategi pertempuran yang pertama mungkin masuk akal buat bangsa Israel. Ketika ada musuh berperang. Tapi yang kedua ini satu strategi yang aneh ini. Ya.
Kenapa tidak boleh maju tapi bergerak melingkar ke belakang mereka? Sebuah hal yang ya mungkin tidak biasa buat mereka. Tetapi Daud yang bertanya sama Tuhan, dia bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Kebanyakan kita seringkali membuat keputusan, seringkali kita membuat rencana tanpa bertanya Tuhan, ya. Dan kemudian ketika kita sudah menyelesaikan semua rencana kita, baru kita meminta berkat sama Tuhan. Dan pada akhirnya kalau ada kesalahan, kalau ada yang gagal, maka kita menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan, kok tidak jawab doaku? Tapi malam ini kita diingatkan, mari kita bertanya Tuhan. Tanya Tuhan dan mulai melangkah di dalam arahan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan sesuai dengan cara Tuhan, maka akan terjadi kemenangan, akan terjadi terobosan, akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Jangan dibalik, ya, memang Tuhan kasih kita hikmat akal budi, mari kita lakukan ya perencanaan dengan baik. Tetapi sebelum kita merencanakan seluruhnya, datang sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Orang yang membutuhkan uang, ya, kalau dia sudah biasa melakukan, ini bisnis sudah biasa ini. Kalau tahun lalu, waktu yang lalu aku pinjam uang, ya sekarang aku pinjam uang aja. Tapi mungkin saat sore ini kita bisa belajar bahwa mari datang sama Tuhan, Tuhan ada kebutuhan uang loh Tuhan. Ya, tanya apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus meminjam uang ke bank atau aku harus melakukan sesuatu Tuhan? Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang berbeda. Ya, dan lakukanlah sesuai dengan caranya Tuhan, apa yang kau diarahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita sakit, ya mungkin biasa kita punya uang, ya udah cari dokter yang luar biasa, yang pinter, yang banyak menyembuhkan orang, dan kita datang ke sana. Ya, ke Singapura kah, kemanakah, supaya kita dapat sembuh. Mulai diganti, tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kemana aku harus pergi? Ya, ke dokter siapa? Apa yang harus aku lakukan supaya Tuhan menolong aku supaya ini sembuh? Ya, dan minta sama Tuhan tunjukkan pada orang-orang yang tepat. Ada kesaksian-kesaksian yang menunjukkan ketika mereka di tengah-tengah putus asa tanya sama Tuhan, Tuhan arahkan kepada seorang dokter yang pada waktu itu dokternya harusnya sudah pergi, tapi tiba-tiba ketemu di jalan. Saya menemukan ada seorang yang berkata, saya kemarin ke Singapura ya berobat. Dengan uang yang banyak juga ternyata dia tidak makin sembuh juga kok. Hari ini kita belajar, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Rencana oke, tapi sebelum kau merencanakan sesuatu, datang sama Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, Tuhan tunjukkan. Tantangan kita, orang-orang yang sudah punya pengalaman di dalam kehidupan, seringkali dia menganggap hal yang sudah dilakukannya berhasil pada waktu yang lalu, maka itu yang akan dilakukan terus-menerus. Tapi hari ini kita belajar daripada Daud. Tuhan tidak mengarahkan maju terus. Yang pertama, ya maju, tapi yang kedua Tuhan mengarahkan untuk berputar. Ya, ada satu hal yang berbeda daripada yang pertama. Orang-orang percaya, mari kita belajar daripada Daud ini. Membiasakan diri bertanya kepada Tuhan adalah hal yang baik untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan kita mungkin bertanya, Pak, bagaimana caranya Tuhan itu menjawab doa saya? Ada satu hal yang saya bagikan, sebuah hal yang sederhana, tetapi ini adalah satu hal yang menjawab pertanyaan kita, bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa doa tidak bisa dipisahkan daripada Alkitab. Ya, doa tidak bisa dipisahkan daripada Alkitab. Allah bicara kepada kita melalui perkataannya, firman Tuhan. Ya, kita bicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Firman Tuhan tidak bisa dipisahkan daripada doa. Doa artinya kita bicara sama Tuhan. Firman itu artinya Tuhan sedang bicara kepada kita. Meskipun saya tahu dan percaya bahwa Tuhan dapat berbicara dengan berbagai macam cara. Entah melalui orang-orang yang lebih rohani, orang-orang kakak-kakak rohani, teman-teman sejawat, seiman,
ya, atau mungkin bicara dengan kejadian-kejadian yang menimpa di sekitar kita dan kita mulai sadar, oh Tuhan sebenarnya sudah sedang ngomong sama aku, atau Tuhan bisa bicara langsung kepada kita. Tetapi Alkitab yang sudah lengkap dengan nasihat dan pengajaran itu dapat menjadi dasar kita untuk mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan. Karena di sanalah isi hati Tuhan kita dinyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, mengerti, renungkan. Karena dari sanalah jawaban-jawaban Tuhan diberikan. Roh Kudus mengingatkan, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari orang-orang percaya, kita semua yang ada di sini, ya, ketika kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, mari lakukan sesuai dengan caranya Tuhan. Kalau engkau katakan aku beriman sama Tuhan, lakukan sesuai dengan imanmu yang menunjukkan bahwa engkau percaya akan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari daripada kisah Daud ini adalah apa yang dilakukan Daud semata-mata adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, dikatakan bahwa orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ya. Ketika pertama kali Daud bertanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka Tuhan berkata, maju, serang mereka. Dan dikatakan Daud berkata, Allah menerobos musuh-musuh. Sehingga orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Di kitab King James Version dikatakan, berhala-berhala itu dibakar, dihancurkan. Ya, menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika kita melangkah seperti apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan arahkan, maka sebenarnya kita sedang melakukan perintah Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kemenangan terjadi, maka kita bisa membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ya, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Tuhan, kuasa Tuhan. Berhala yang dipercaya oleh orang Filistin ditinggalkan karena kuasa Tuhan. Kemenangan diberikan kepada orang-orang Israel. Dan ketika kali keduanya bangsa Filistin menyerang lagi kepada mereka, maka ini yang terjadi. Daud melakukan berperang, melingkar di belakang mereka. Pohon-pohon kertau berbunyi dan mereka menyerang dengan segera. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Geba dan Geser ini adalah sebuah tempat, daerah yang membelah Israel utara, yaitu 10 suku bangsa Israel, dan membelah dengan suku Yehuda. Ya, ada daerah yang membelah orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka berperang dengan orang Filistin, maka orang Filistin itu dimusnahkan semua yang di daerah Geser, Geba itu. Maka daerah itu menjadi satu. Maka utuhlah pemerintahan Israel, 12 suku bangsa di bawah pemerintahan Daud. Semuanya dilakukan karena pertolongan Tuhan. Ya. Daud bertanya, Tuhan menjawab, dan Daud taat melakukan. Kemenangan semuanya ditujukan hanya kepada Tuhan yang memberikan perintah. Tuhan sebenarnya adalah pahlawan sejati di dalam kisah ini. Kisah-kisah firman Tuhan menunjukkan kepahlawanan Tuhan. Bukan hanya menunjukkan kemampuan manusia yang terbatas, tetapi Tuhan adalah pahlawan sejati kita semua. Kenapa seringkali doa tidak dikabulkan oleh Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan kita, kamu berdoa, kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kita minta untukku, supaya aku dihargai orang. Aku meminta ini supaya istriku, suamiku mengasihi aku. Aku meminta semuanya untuk kepentingan kita. Maka seringkali doa tidak dikabulkan. Tetapi dari sini kita bisa
belajar bahwa jawaban doa, pertolongan Tuhan sebenarnya menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan itu diberikan kepada kita untuk tujuan satu, kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita sadar hal itu, maka kita tidak sungkan, kita tidak ragu cerita kepada orang, Tuhan sudah jawab doaku. Tuhan sudah lepaskan aku dari segala hutang piutang. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan dan kita akan bersaksi kepada orang lain. Tuhan sudah menolong keluargaku yang dulunya mungkin akan hancur, akan berpisah. Tuhan sudah tolong aku. Maka ketika kita sadar bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan cerita kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat daripada kita. Ketika kita disembuhkan dari sakit penyakit yang luar biasa, kita bisa sadar dan kita bisa bersaksi tentang Tuhan yang luar biasa. Makin dewasa rohani seseorang, bukan hanya berdoa, berkomunikasi, meminta untuk dirinya sendiri, memuaskan keinginan sendiri, tetapi mulai berdoa untuk orang lain, berdoa untuk orang sakit, berdoa untuk orang yang mundur, yang murtad, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk penginjilan, berdoa untuk segala sesuatu yang bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dan saya tahu ketika kita melakukan hal ini, hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian di mana Tuhan masih melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Dan saya minta Pak Nusantara akan bersaksi bagi kita semua. Silakan Pak. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, sore hari ini saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan masih melakukan mujizat. Karena Tuhan Yesus bilang karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus tetap sama, baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Saya mau saksikan tentang doa, bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dengan mujizat yang luar biasa yang kadang tidak kita terduga. Satu kali, saya ditelepon oleh seorang teman, saya panggilnya dia abang. Dia bilang, Nus, nama saya Nusantara Purba, Nus, datang ke rumah saya nanti sore ya. Saya perlu didoakan, katanya seperti itu. Kenapa bang? Saya bilang. Lalu dia bercerita bahwa dia baru pulang dan saya memang tahu dia baru pulang dari Singapura, bahwa dia setiap 6 bulan sekali kontrol ke rumah sakit Mount Elizabeth yang ada di Singapura, masalah jantung dia. Karena dia 12 tahun sebelumnya sudah dipasang ring di jantungnya. Karena sebelum dipasang ring dia pernah pingsan di pesawat dan masih tertolong. Kemudian pernah juga dia pingsan di tempat olahraga, masih tertolong, akhirnya dia ke Singapura, maka dokter menyatakan bahwa ada penyumbatan di dalam jantungnya. Sehingga 12 tahun sebelumnya itu dia pasang ring 2 biji. Ring itu ada istilahnya juga cincin ya. Ternyata manusia itu pasang cincin bukan hanya di jari saudara. Bisa juga ada orang yang pasang cincin di jantung. Tapi jangan mau ya saudara ya. Jangan bercita-cita pasang cincin di jantung. Berarti itu jantungnya bermasalah. Nah, akhirnya dia sudah pasang cincin dan setiap 6 bulan sekali dia periksa, kontrol, dan bagus semuanya. Dia bisa berolahraga, bisa naik sepeda, bisa main golf, bisa olahraga, lari, jogging, dan sebagainya selama 12 tahun. Tapi karena setelah 12 tahun dokternya mengatakan bahwa sesudah 12 tahun kita lakukan check up lagi secara menyeluruh, periksa jantungnya dengan teliti lagi seperti dulu. Akhirnya ya dilakukanlah pemeriksaan. Maka dokternya bilang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan itu, hasilnya jantungnya sudah ada penyumbatan lagi. Dan ini penyumbatannya kayaknya nggak bisa dipasang ring lagi, kata dokter. Ya, diteliti dengan 3 dimensi dan kelihatan aliran darahnya semuanya, dan dinyatakan ada penyumbatan.
di tempat yang lain dari tempat yang dipasang ring itu. Dan dokter sarankan karena penyumbatannya sudah besar, nggak bisa dipasang ring, cincin seperti itu, maka ini cara satu-satunya adalah bypass. Ketika mendengar kata bypass, maka dia khawatir dan takut Bapak Ibu. Khawatir dan takut karena harus dioperasi besar seperti itu ya. Tapi kalau pasang cincin nggak apa-apa lah dok. Ya mungkin sekarang ini kalau pasang ring di jantung kayaknya udah operasi biasa saja ya, sebentar dilakukan, bukan operasi besar. Dan kalau pasang ring nggak bisa lagi dok, nggak bisa katanya. Dan ini sudah saya periksa dengan teliti, kata dokter di Singapura, di rumah sakit itu, dan ini harus dilakukan, jangan berlama-lama. Akhirnya singkat cerita saya pulang dulu dok ke Indonesia, dan malam itu, sore itu, dia ceritakan semuanya sambil menangis. Dia bilang, kenapa ya? Selama ini kan bagus-bagus saja, tapi sekarang kok begini jadinya? Akhirnya saya kuatkan dia dengan firman Tuhan, saya katakan bahwa jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberikan damai-Nya pada kita. Percaya bang, bahwa mujizat bisa terjadi. Kalaupun harus dioperasi, ya operasinya pasti berjalan lancar. Puji Tuhan bisa diketahui dengan baik. Dan istri saya, karena saya datang sama istri saya berdoa sore hari itu, sampai malam kita berdoa, cerita saya teguhkan dengan firman Tuhan. Akhirnya, terima kasih katanya. Besok kita berdoa lagi ya katanya. Akhirnya kita beberapa malam berdoa bersama-sama, saya teguhkan dengan firman Tuhan, bagikan ya, sharing firman Tuhan. Akhirnya dia bilang besok beberapa hari setelah kita berdoa bersama-sama, akhirnya saya mau lakukan second opinion ke Jakarta. Akhirnya dia ke sana, dokter di Jakarta di Rumah Sakit Gatot Subroto juga katakan, kalau lihat dari hasil gambar ini dan juga hasil video ini, maka ini memang benar, harus dilakukan pasang cincin atau bypass, dia katakan seperti itu. Tinggal Bapak maunya di mana, di Indonesia atau di Singapura. Akhirnya setelah kita doakan sama-sama, berdoa sama-sama, dia pilih dengan damai sejahtera, dia katakan, saya sudah siap Nus, saya mau ke Singapura saja. Nanti terserah di sana gimana, saya sudah sejahtera, saya sudah damai sejahtera. Makanya akhirnya dia ke Singapura, dilakukanlah. Dia datang di sana, hari berikutnya dilakukan tindakan di kateter untuk melihat di mana sumbatannya, pembuluh mana yang harus diganti. Jadi diperiksa dulu dengan teliti lagi oleh dokternya. Satu kali diperiksa oleh dokternya bingung. Loh, kok begini, kata dokternya. Lalu dokternya konsul dengan dokter-dokter yang lain yang sama-sama dengan dia di situ, lakukan lagi pemeriksaan kedua kali. Akhirnya dia bawa diskusi lagi dengan temannya. Sekali lagi ya katanya pemeriksaan. Loh, kenapa seperti ini? Biasanya sekali juga udah jelas. Ini kok sampai 3 kali, sampai 1 jam dia nunggu. Ada apa sebenarnya nih? Akhirnya dokternya datang sama dia, setelah diskusi sekian lama dengan teman-temannya, rekan-rekan sejawatnya, dokter salami dia. Dia bilang, selamat Pak, kamu sudah sembuh, tidak perlu pasang ring, nggak perlu di bypass katanya. Puji Tuhan. Itu yang terjadi, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini jarang yang terjadi katanya. Kamu mengalami hal yang luar biasa terjadi. Jadi nggak perlu pasang cincin, nggak perlu bypass, karena setelah saya cek tadi, sudah ada terjadi, dia bilang bahkan ada 2 pembuluh darah baru di jantung Bapak. Saudara-saudara, dia akhirnya bersuka cita dan bergembira. Dan langsung pada waktu itu dia telepon saya dari Singapura. Saya pikir, kenapa nih? Ada apa? Telepon dari Singapura. Tapi dia sendiri yang nelpon, langsung saya angkat. Kebetulan saya lagi, waktu itu ada kebaktian WBI, saya yang akan bawa firman. Tapi sebelumnya, pas kebetulan belum kebaktian,
Saya dengar dia bilang, puji Tuhan Nus, terjadi mujizat katanya. Saya tidak perlu di bypass, saya tidak perlu pasang ring. Tuhan kita luar biasa, Yesus luar biasa, saya percaya itu katanya. Itu yang terjadi Bapak Ibu, bahwa doa kita, kalau Bapak Ibu mengalami menghadapi atau mengalami sendiri, ada sakit penyakit, ada masalah, kekhawatiran terjadi, bawa itu kepada Tuhan, doakan. Siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa kalau kita percaya dengan cara Tuhan, seperti tadi firman yang disampaikan, mujizat pasti terjadi. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Nusan. Ya, adalah sebuah hal yang luar biasa. Tuhan masih menjawab doa kita semua. Amin. Ketika kita beriman sama Tuhan, firman Tuhanlah yang menguatkan. Karena dari pendengaran firman Tuhan timbul iman percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya akan ada terobosan, akan ada jawaban doa kita yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Bagi orang percaya, semua keberhasilan kita di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, berkat, sukses, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, mujizat, bertahan di dalam masalah dan semua yang terjadi, semuanya karena ada doa yang disampaikan kepada Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan masih mau jawab doa-doa kita. Oleh karena itu terus berdoa dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Imani dengan cara Tuhan dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa berkata bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia, di dalam kita semua orang-orang percaya. Itulah yang kita harus yakini dan imani. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Apa tantangan dalam kehidupan kita? Apa masalah dalam kehidupan kita? Tuhan mau jawab doa kita. Apapun itu. Oleh karena itu terus beriman sama Tuhan. Jangan biarkan iman kita lemah. Tuhan sanggup melakukan mujizat di tengah kita. Amin untuk firman Tuhan.